Halo guys, selamat datang kembali di channel video YouTube aku. Kali ini aku akan membahas tentang kesenian. Apa coba bagi kalian yang belum tahu keseniannya, ini dia sedikit cuplikannya. Nah itu dia guys, sedikit cuplikan tentang kesenian sandul yang berada di Dusun Semanding, Kabupaten Semarang. Kali ini aku akan mewawancarai sedikit mengenai sandul kepada beliau. Dulu saya perkenalkan, nama saya Setiawan, saya termasuk di sini anggota sandul. Kalau boleh tahu sendiri itu sandul ini merupakan kesenian yang seperti apa, Pak? Kalau kesenian sandul itu adalah kesenian tradisional Jawa, tentunya kesenian yang sangat langka. Jadi kalau sekarang untuk menemukan kesenian sandul ini sangat susah sekali, karena untuk generasi berikutnya itu juga tidak ada. Kalau boleh tahu kan, kalau misalnya kesenian lainnya itu kan kayak misalnya reog gitu ya, yang saya ketahui itu kayak pakai jaranan atau nari-nari gitu. Kalau sandul sendiri seperti apa gitu? Kalau sandul sendiri untuk aksesorisnya itu tidak menggunakan kuda seperti reog atau apa itu, tapi menggunakan identik dengan kuluk atau apa itu namanya, kepala. Kemudian ada leher sumping, juga ada selempang. Itu adalah identitas dari sandal sendiri. Jadi kayak intinya sandal itu sejenis tarian gitu berarti ya? Sejenis tarian, sejenis cerita. Oh cerita, berarti di dalamnya tuh mengandung kayak banyak filosofis. Ada ceritanya. Ya, ceritanya itu adalah mengisahkan sesuai dengan apa itu judulnya. Misalnya dari pertama itu lengger itu ada 7 macam. Kemudian badut juga ada 3 macam. Badut mendung, badut mengikat, badut sudi, badut sawah. Ada 4 badut. Dan setiap tarian dari lengger itu mempunyai ciri khas yang berbeda. Nyanyiannya juga beda. Kemudian di dalam badut mendung, badut mengikat, badut sudi, dan badut sawan itu juga punya cerita sendiri-sendiri. Berarti kayak diiringi dengan alat musik juga atau bagaimana itu? Ada, musiknya itu menggunakan musik tradisional, jadi tidak menggunakan musik seperti gamelan atau musik modern, itu tidak, tapi menggunakan alat musik semacam dari bambu. Kan pada waktu dulu kan tidak ada yang namanya gamelan atau musik-musik yang modern, tapi menggunakan alat musik yang seadanya dari bambu. Itu yang utama, dari bambu. Jadi nanti di situ bakalan ada contoh alat musiknya, nanti bisa dijelaskan. Iya, nanti bisa. Kalau boleh tahu lagi, sandal ini pertama kali ada di Semanding sini kapan ini? Sandal sendiri itu adalah dari bapak saya dulu, datangnya dari sekitar tahun 1970-an. Oh, berarti udah lama sekali. Udah lama. Jadi kalau saya itu adalah generasi yang ketiga. Waduh, dari generasi ketiga ini. Yang pertama itu adalah Mbah Sunarto sebagai paman dalamnya. Kemudian beliaunya sudah meninggal. Kemudian setelah itu dilanjutkan dari generasi yang kedua, yaitu Bapak Sunario, juga beliaunya sudah meninggal. Kemudian sekarang saya adalah pengganti penerus yang ketiga. Nah ini adalah yang ketiga ini saya karena dulu itu sudah lama tertimbun, sekitar 18 tahun yang lalu. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang datang ke sini membuka kembali bagaimana sih kesenian sandal itu. Kemudian mulai dari itulah kesenian sandal di Semanding itu
bisa ada kembali. Ada kembali. Oh, berarti sudah dari lama terus sempet kayak terpendam Ya. terus akhirnya muncul kembali. Muncul kembali karena ada salah satu mahasiswa yang menginginkan atau ingin melihat bagaimana sih kesenian sandal itu. Oke. Berarti ini asli khas dari sini atau ada kayak percampuran dari budaya lain gitu? Kalau kesenian sandal sendiri dulunya itu menurut mbah saya itu datangnya itu dari daerah Klepu. Jadi warga sini itu minta apa itu, misalnya minta supaya diajari atau supaya diberikan ilmu bagaimana kesenian sandal itu. Tapi kalau yang di Klepu itu sendiri apakah masih ada sampai sekarang? Kalau sekarang itu juga sudah nggak ada karena yaitu untuk regenerasi atau penerusnya itu juga sudah nggak ada peminatnya gitu. Kalau di sini pun kalau misalnya tidak ada yang mau mau berlatih kesenian sandal, ya mungkin kemungkinan ya kesenian sandal itu akan tenggelam juga di Semanding. Tapi sebenarnya kan kalau dulu sama sekarang eranya beda gitu. Beda. Kalau dulu pemain sandalnya itu kayak khusus mbak-mbak semua gitu atau bagaimana? Ya dulu itu peminatnya memang orang-orang tua dulu, peminatnya ya orang-orang tua gitu. Nah kemudian kalau sekarang itu ya saya juga mencoba untuk memperkenalkan kepada anak-anak yang lebih muda, misalnya di pertama itu saya pegangi untuk alat musiknya dulu. Kalau misalnya joget sama nari kan susah karena sandal itu keluarnya juga sendiri-sendiri, nggak seperti reog atau kesenian yang lainnya seperti tarian yang harus rame-rame keluarnya. Kalau sandal kan enggak, cuma satu-satu, jadi membutuhkan apa itu yang namanya mental yang kuat supaya bisa apa itu kalau misalnya dilihat sama penonton itu nggak grogi. Jadi kayak sejenis sandiwara ya? Atau kayak menceritakan? Iya, ada ceritanya juga, misalnya seperti Badut Mendung misalnya ya. Badut Mendung itu mengisahkan tentang atau bercerita tentang pemujaan pada hujan. Ada supaya apa tuh? Supaya hujan itu turun tepat pada waktunya, atau supaya hujan itu memberikan berkah kepada seluruh manusia atau seluruh kehidupan di dunia, seperti itu. Itu kisahnya dari Badut Mendung. Gitu ya. Kalau yang kayak kisah-kisah lainnya itu juga sering ditampilkan atau yang paling sering gitu? Ya paling ya sampai Badut Sumbi, karena kalau misalnya nyampe Badut Sawahan atau yang lainnya itu waktunya yang tidak lama. Kalau dulu kan pada waktu belum ada saingan untuk kesenian yang lainnya itu bisa nyampe pagi, penonton pun bisa masih bertahan. Tapi kalau sekarang jam 12 saja juga penonton sudah nggak ada sudah pulang semua, jadi mungkin ya sampai pukul 12 malam itu udah kalau sekarang. Jadi dari sore sampai jam 12 ya, sore sekitar jam 9 itu nyampe pukul 12 malam. Berarti juga lumayan lama, berjam-jam. Lama. Kalau misalnya ditampilkan semua membutuhkan waktu ya semalam suntuk bisa. Terus kalau untuk pemerannya sendiri ini kan apakah laki-laki semua atau campuran atau bagaimana? Kalau pemainnya sendiri itu campuran, misalnya linggiran itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian di dalam tarian badut sendiri itu ada paduan antara laki-laki sama perempuan, yaitu di Badut Sundi. Badut Sundi kan itu namanya istilahnya menceritakan tentang berumah tangga. Jadi ada perempuannya. Terus nih yang pengen tak tanyain lagi itu kan tentang eksistensinya tadi kan dulu kayak tertimbun, terus sekarang ada lagi. Nah itu terakhir kali mengadakan ini sandal ini kapan? Terakhir mengadakan kesenian itu kemarin pas tanggal berapa itu di tempatnya Pak Imin kemarin kan untuk acara pernikahan anaknya, itu yang terakhir. Nah sejak itu ya belum ada lagi yang menginginkan kesenian sandal ini. Berarti masih tahun ini? Masih tahun ini. Itu? Tergantung sama yang nanggap.
misalnya ada yang nanggap setiap saat setiap waktu ya, kami ya mungkin pelan-pelan masih bisa Masih untuk bisa. melakukan kesenian itu. Kalau boleh tahu nih, kalau mau nanggap habis berapa juta kira-kira Pak? Kalau nanggap ya untuk satu malam ya, karena kami kalau misalnya satu hari satu malam itu nggak mampu karena personilnya yang kurang. Mungkin kami bisa apa itu misalnya kalau misalnya nanggap itu cuma satu malam aja atau siangnya aja. Itu kalau misalnya apa misalnya uang ataupun uang tanggapan itu kami tidak mematok harga, tergantung nanti ya. Kalau misalnya mematok harga sekian mungkin terlalu mahal ya, kami nggak jadi pentas kan malah kasihan gitu. Berarti tidak mematok harga. Tidak mematok harga. Ini barangkali teman-teman ada yang mau melihat kesenian Sandul, boleh nanti kontak-kontak person dengan Bapak Setiawan. Sandul itu ternyata di dalamnya banyak filosofi, kayak ceritanya tuh bukan tentang apa ya, kayak ada hiburan-hiburannya gitu ya Pak ya. Ada. Nah, gitu. Eksistensinya sudah hampir kayak mau tumbuh lagi gitu deh. Ya itu tadi tergantung sama peminatnya atau sama yang nanggap. Kalau nggak ada nanggap ya ya kami ya aku nggak maksudnya nggak apa itu nggak tenggelam juga nggak naik gitu lah. Berarti kayak setara standar gitu aja Standar ya. aja. Tapi kalau misalnya ada yang membutuhkan ya kami siap gitu aja. Siap. Dan juga kayak saya tuh dulu pernah lihat ini cuma sampai masuk berita TV itu benar nggak Kak? Dulu pernah di Candi Garan itu di Balai Desa pernah dimasukkan di salah satu televisi swasta. Iya, tahun udah zaman dulu Tahun- banget itu ya. Wah saya lupa tuh. Udah dulu. Ya, mungkin cukup itu sekian saja yang saya tanyakan mengenai kesenian Sandul dari Dusun Semanding, Desa Candi Garam, Kecamatan Sumono, Kabupaten Semarang. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ya sama-sama. Setiawan. Selamat ini malam ya, salam rahayu dan terima kasih ya Pak. Iya.